Oke, halo semuanya para profesional masa depan. Kali ini kita bakal ngobrolin salah satu skill, wah ini penting banget di dunia kerja. Customer service atau layanan pelanggan. Serius, nggak peduli nanti Anda kerja di mana, jadi apa, skill yang satu ini tuh jadi kunci sukses. Yuk, kita langsung bahas aja. Nah, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Coba, kalau saya tanya, siapa sih pelanggan itu? Mungkin yang langsung kepikiran sama Anda itu ya orang yang lagi belanja di toko kan? Tapi beneran cuma itu aja? Gimana kalau ternyata jawabannya itu jauh lebih luas dari yang kita bayangin? Nah, ini nih. Ini pondasi dari semua yang bakal kita pelajari bareng hari ini. Penting banget buat dipahami. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita bongkar siapa pelanggan itu sebenarnya. Terus kita kenalan sama 3 jenis pelanggan. Lanjut, kita intip apa sih maunya mereka. Terus kita bedah rahasia pelayanan prima. Dan terakhir, kita belajar cara ngadepin berbagai macam karakter orang. Siap? Sip, kita masuk ke bagian pertama. Biar bisa kasih layanan yang keren, kita harus tahu dulu dong siapa aja sih yang bisa kita sebut pelanggan itu. Jadi gini, intinya pelanggan itu bukan cuma orang yang bayar di kasir loh. Coba bayangin, rekan kerja Anda dari divisi lain minta data, nah dia itu pelanggan Anda. Atau atasan Anda minta tolong sesuatu, yap dia juga pelanggan Anda. Mereka semua ini kita sebutnya pelanggan internal. Oke, definisinya udah lebih jelas ya. Sekarang biar makin gampang, kita pecah lagi pelanggan ini jadi 3 jenis utama. Gampangnya, di dunia kerja nanti, Anda bakal ketemu sama 3 kelompok pelanggan ini. Ada yang internal, perantara, dan eksternal. Cuma 3 ini kok. Yang pertama, pelanggan internal. Ini ya, teman-teman kita di kantor. Gampangnya gini, tim marketing butuh desain dari tim kreatif. Berarti tim kreatif harus ngasih layanan terbaik buat tim marketing. Nah, inilah yang bikin kerjaan di kantor jadi lancar. Kerja sama tim. Lanjut, ada pelanggan perantara. Anggap aja mereka ini mak comblangnya bisnis. Mereka ini jembatan. Mereka nggak pakai produknya, tapi mereka yang bantu jualin produk kita ke orang lain. Contohnya ya agen, distributor, atau reseller. Penting banget peran mereka. Dan yang terakhir, nah ini dia, pelanggan eksternal. Ini yang biasanya langsung kita pikirin pas dengar kata pelanggan. Ya mereka adalah pembeli atau pengguna akhir produk kita. Kepuasan mereka itu wah, penentu hidup matinya bisnis. Nah, bagian serunya di sini. Ternyata apa yang dimauin sama teman sekantor kita itu beda loh sama apa yang dimauin sama pembeli di luar sana. Yuk kita bandingin. Lihat deh bedanya. Pelanggan internal alias teman kantor kita itu pengennya sistem kerja yang jelas, yang efisien. Biar apa? Biar kerjaan cepat kelar dan nggak ribet. Beda banget sama pelanggan eksternal. Mereka mikirinnya apa? Harga. Harganya pasti kantong nggak? Terus kalau barangnya rusak, ada garansi atau layanan purna jualnya nggak? Kelihatan kan bedanya? Dua-duanya harus kita penuhi loh. Pertanyaannya, gimana caranya biar semua jenis pelanggan tadi bisa puas? Nah, ada rahasianya. Namanya pelayanan prima. Ini bukan sulap ya, tapi ini adalah sebuah resep. Sebuah formula yang bisa kita pelajari bareng-bareng. Pelayanan prima itu gampangnya kita ngasih layanan yang wow banget. Saking bagusnya, pelanggan itu nggak cuma balik lagi beli ya, tapi mereka juga jadi sales gratisan kita. Mereka cerita kemana-mana tentang betapa bagusnya layanan kita. Itu tujuannya. Resepnya ini punya 6 pilar utama. Coba kita urutin ya. Ada sikap, perhatian, tindakan, kemampuan, penampilan, dan tanggung jawab. Ingat ya, semua itu mulainya dari mana? Dari pilar nomor 1, sikap. Sikap kita menentukan segalanya. Coba kita fokus ke pilar nomor 4 ya, kemampuan. Ini bukan cuma soal jago ngerjain tugas loh. Kemampuan itu paket lengkap, termasuk pengetahuan Anda, cara Anda bersikap secara profesional, sopan santun, etiket Anda, gimana cara Anda ngomong, gimana cara Anda bersikap di kantor, itu semua bagian dari kemampuan. Oke, teorinya udah dapat. Sekarang gimana prakteknya? Nah, resep layanan prima tadi itu harus kita racik ulang, tergantung siapa yang kita hadapi. Karena ya, tiap orang kan beda-beda. Coba dilihat, di satu sisi ada tipe pelanggan yang pemalu, yang mungkin mau nanya aja ragu-ragu. Di sisi lain, ada yang to the point, tegas dan gak mau buang-buang waktu. Beda banget kan? Nah, cara kita ngelayaninnya juga harus beda dong, gak bisa disamain. Kalau ketemu pelanggan yang kelihatannya pemalu, kuncinya satu, sabar. Bikin suasana jadi santai, jadi nyaman. Jangan diliatin terus, nanti dia makin grogi. Coba deh ajak ngobrol pelan-pelan, pancing dengan pertanyaan biar dia nyaman nyeritain maunya apa.
Nah, kebalikannya nih, kalau pelanggannya tegas dan langsung ke intinya, yang dia mau itu kecepatan dan efisiensi. Jadi kitanya harus tenang, percaya diri, kasih jawaban yang singkat, padat, jelas. Nggak usah banyak basa-basi, langsung proses apa maunya. Mereka pasti suka. Jadi apa intinya? Kemampuan beradaptasi. Inilah ilmu tingkat tingginya seorang profesional. Bisa jadi fleksibel, bisa berempati, itu superpower Anda di dunia layanan pelanggan. Percaya deh. Pasti ada saatnya kita dapat komplain kan? Nah, jangan langsung sebal. Ingat ini, komplain itu sebenarnya hadiah. Kok bisa? Karena pelanggan yang komplain itu artinya dia masih peduli. Dia ngasih kita kesempatan gratis buat jadi lebih baik lagi. Itu kan hadiah yang berharga banget. Oke, setelah kita ngobrol panjang lebar, sekarang giliran Anda. Coba bayangkan, nanti pas Anda sudah kerja, pelayanan prima yang seperti apa sih yang mau Anda ciptakan? Jawabannya ada di tangan Anda, dan itu yang bakal jadi ciri khas profesionalisme Anda nantinya.